semuanya, nama saya Siti Komaria, GP Angkatan 7, kelas 297 dari SMP Negeri 3 Sumeneb. Dengan pembimbing kami yaitu Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Supriyono, dan pengajar praktek saya yaitu Bapak Saifur Hijau. Setelah mempelajari modul 2.3, saya akan memberikan aksi nyata saya tentang modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Saya akan mensupervisi rekan sejawat saya, yaitu Bapak Agus Salim dari Mapel. Untuk itu, mari kita simak guru hebat tentang supervisi akademik modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agus? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, luar biasa Ibu. Terima kasih Pak Agus. Oh iya Pak Agus, saya mau supervisi untuk Pak Agus ya, untuk akademik. Jadi Pak Agus sebagai rekan sejawat saya di IPA, saya ingin supervisi. Nah, sebelum supervisi, saya ingin berbincang-bincang dulu ke Pak Agus, menanyakan. Kira-kira nanti materinya apa Bapak yang untuk ditampilkan di Untuk pembelajaran? materi yang akan saya tampilkan dalam pembelajaran itu yaitu klasifikasi makhluk hidup dengan sub temanya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Oh, gitu ya Pak ya. Terus kelas berapa Pak ini? Kelas 7 Ibu. Kelas 7 ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan dari pembelajaran? Pembelajaran di sini saya ngambil dua saja. Ya. Yang pertama itu siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati melalui pengamatan dan video. Iya. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati. Dilihat dari tujuannya luar biasa ya Pak Agus. Jadi saya pengen cepat-cepat supervisi nih. Nah, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai sama Bapak apa? Area itu? pengembangan Ya. itu sebenarnya saya menginginkan bahwa pembelajaran nanti yang saya lakukan itu berpihak pada siswa atau pada murid. Ya. Kemudian di pengembangan itu saya akan menginginkan sebenarnya menciptakan budaya positif dengan cara kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan yang diimbaskan dari ibu ke saya, jadi saya pakai KSE, kompetensi sosial emosional, yang mana nanti untuk mempresentasikan Ya, merelaksasi Pak. Merelaksasi ya. Merelaksasi agar siswa itu sebelum belajar lebih menikmati apa tujuan mereka ke sini, sehingga mereka itu mampu lebih senang dan bahagia belajar. Iya, luar biasa. Yang kedua itu, Kedua ya Pak ya. yang ketiga Ada lagi itu ya. ada Iya. ada pembelajaran diferensial. Jadi diferensiasi ada konten, ada proses, kemudian ada produk. Jadi di sana di mana siswa itu memiliki gaya belajar yang sesuai dengan keinginan siswa. Luar biasa Bapak. Jadi saya pengen cepat-cepat lihat Bapak mengajar ini. Ya, saya juga agak grogi nanti. Terus strategi apa yang dipersiapkan Bapak untuk pembelajaran nanti? Untuk strategi itu memang agar saya itu mengajarnya nanti tidak terlalu jauh, tidak keluar dari materi. Jadi saya persiapkan untuk modul itu, membuat modul, mungkin nanti bisa Ibu melihatnya ya Bu ya. Ya. Apabila nanti ada koreksi lah antara kita ini. Sharing Ya, sharing. ya, Bapak. Ya. Kemudian yang kedua, saya menyiapkan konten untuk pembelajaran diferensiasi tadi. Kemudian di sini saya ambil ya Bu ya, ada visual, kemudian auditory, kemudian ada estetik. Jadi kalau yang visual itu siswa melihat video, kemudian dia tuangkan melalui menggambar. Jadi siswa itu biar
dari melihat kemudian dilakukan, habis itu menggunakan pikirannya untuk melakukan dengan gambar. Luar biasa loh. Luar biasa. Ya, itu yang auditori ya Pak. Visual. Visual, oh visual ya. Ya, auditori itu jadi siswa selain melihat kemudian melihat gambar, dia juga menjelaskan, artinya menggunakan audio untuk merekam saja. Ya, jadi siswa dapat melakukan dengan cara berbicara. Jadi seperti berita lagu, kayak radio itu lagu. Oh iya. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kinestetik. Jadi nanti kalau saya itu ininya saya, anak-anak itu dibagi kelompok, ada visual, ada auditori, kemudian sama kinestetik. Kemudian yang kinestetik nanti saya siapkan alat atau benda dan makhluk hidup itu, kemudian anak-anak disuruh mengamati ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda tak hidup itu apa bedanya dengan cara di video. Jadi lebih anak-anak itu lebih kenyataannya di sana gitu. Jadi anak-anak melihat dengan nyata, kemudian buat dengan kegiatan video didokumentasikan, kemudian nanti bisa dipresentasikan ibu. Luar biasa Bapak ya, dengan apa rencana pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar siswa, pasti anak-anak itu enjoy karena sesuai dengan gaya belajar mereka ya Pak. Iya, semoga saja. Karena begini Bu, selama ini kan kami atau saya itu lebih banyak fokus kepada saya. Jadi gimana saya harus bisa pintar, tapi dalam kenyataannya siswa kan kurang berhasil. Jadi kalau kayaknya seperti ini apa yang disampaikan Bu ke saya itu sangat luar biasa, saya akan coba. Jadi saya juga ingin semangat sebenarnya. Iya. Harus mengadakan perubahan ya. Iya, terima kasih. Harus mengadakan perubahan untuk pendidikan. Kira-kira kapan Bapak ini mau saya supervisi? Hari apa Pak? Hari kelas 7? Hari Jumat mungkin. Hari Jumat. Ya, hari Jumat. Jam keberapa ini Pak? Ini jam pertama. Jam pertama. Siap. Bapak sudah siap, saya juga harus sudah siap juga ya. Semoga sukses, anak-anak juga enjoy dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Agus sudah bersedia berbincang-bincang sebelum supervisi atau namanya kita itu praobservasi Pak. Ini namanya praobservasi. Oh iya. Karena saya bukan jadi. Ketemu lagi ya Pak ya di hari Jumat. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baiklah anak-anak, saya absen dulu ya. Aditya Arga. Ada Pak. Alvira Dwi Kartika. Elvina Rosdiana. Sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan di kelas. Apa saja yang kita butuhkan kesepakatan, saya kasih kertas. Jadi ini kesepakatannya, artinya kalian membuat aturan di kelas sendiri, kemudian kita lakukan sendiri. Oke? Oke. Saya kasih tulis nanti. Ini ada anunya ya, ada perekatnya. Kalian tulis kesepakatan pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan. Tulis. Dan baiklah anak-anak, kalau kalian sudah menulis silahkan ditempel di kesepakatan kelas yang sudah disediakan. Yuk. Saya sudah. Ya sudah, ya silakan ditempel. Ya lagi. Yang
sudah, biar cepat satu saja, satu kalimat. Ya, silakan. Kelas. Jadi apa yang kalian tulis kalian ikuti aturannya saat kita belajar. Siap ya? Siap. Yang pertama di sini saya cari yang sama disiplin. Kita sudah membuat kesepakatan kita relaksasi dulu. Kemudian kalian duduk yang lurus, duduknya yang lurus, tangannya dipaham, kaki injaknya yang lurus juga di lantai. Kemudian setelah itu kita lihat video. Kemudian pejamkan mata kalian. Pejamkan, serius. Kita pejamkan mata. Kita ambil nafas, tarik nafas, hitung 3 kali. Kemudian keluarkan juga 3 kali pelan-pelan. Kemudian kalian pikirkan, kalian tadi dari rumah, apa yang kalian lakukan dari rumah. Setelah bangun tidur, kalian bangun, kemudian sarapan, pamit ke sekolah, ke bapak ibu di rumah. Kemudian kalian salim ya, jangan lupa. Serius kita, serius. Setelah itu kita di jalan, apa yang kalian temukan di sana? Pikirkan bahwa kalian itu mau mencari ilmu, ini hidup bahagia. Apa tujuan kalian ke situ? Kemudian setelah berjalan masuk ke dalam sekolah ya. Melihat temannya yang pernah menyakiti kalian, apa perasaan kalian? Tadi kita punya kesepakatan. Yang terakhir adalah sabar. Melihat temannya yang sering menyakiti kalian, kita harus sabar. Sekarang buka mata kalian pelan-pelan. Kalian sudah ada di dalam kelas. Dan baiklah anak-anak, kalian sudah merelaksasi pikiran kalian. Kemudian saya tanyakan apa yang kalian rasakan. Coba yang Aurel dulu, apa yang Aurel rasakan ketika relaksasi tadi? Saat melakukan relaksasi, saya lebih tenang dan enjoy untuk melakukan pelajaran. Ada yang lain mungkin yang bisa menyebutkan rehat? Saya merasakan tenang ketika merelaksasi. Dan suaranya yang keras. Coba si siapa namanya? Si Firza. Ya, coba Firza. Apa yang kamu rasakan Firza setelah relaksasi tadi? Lebih tenang dan mengikuti pelajaran. Mungkin kalian ingat yang kemarin adalah pembelajaran tentang hukum Newton. Sudah ingat ya? Ya. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Nah, dari pembelajaran ini kita saya akan jelaskan di sini tentang tujuan pembelajaran tentang makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, murid dapat menyebutkan macam-macam ciri.
Kemudian tentang makhluk hidup melalui pengamatan video. Kemudian yang kedua tadi, murid dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati. Baiklah anak-anak, saya jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kalian mungkin sudah tahu ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan satu saja menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Katanya data. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, silakan Bakti. Bernapas. Apa Bakti? Bernapas. Bernapas. Kemudian siapa lagi? Berkembang biak. Bergerak. Adaptasi. Makan lagi. Ya. Makan dan minum. Baiklah. Kita tepuk tangan untuk jawabannya. Kami sudah bisa menjawab bahwa makhluk hidup itu ciri-cirinya tadi ada bernapas, kemudian bergerak, makan ayam. Kita sudah makan ya? Ya. Belum. Belum, Pak. Makan apa? Ayam. Makan ayam. Ya, ngerti makan ayam ya. Terima kasih David. Kemudian anak-anak, kalian sudah ngerti tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita buat kelompok berdasarkan dengan asesmen diagnostik. Jadi kita buat kelompok ya. Kelompok pertama audio, kemudian kelompok kedua namanya visual, kemudian kelompok yang ketiga kinestetik. Kita buat 3 kelompok. Tadi ada visual, audio, sama kinestetik. Ya, silakan kalian buat kelompok. Anak-anak sudah dibagi ya. Yang ini bagian kelompok kinestetik. Kalau yang kelompok sini bagian audio. Kalau audio hanya ngomong saja. Kemudian yang ini adalah visualnya. Visual itu menggambar. Jadi kalian gambar tentang makhluk hidup. Baiklah, saya kasih lembar kerjanya. Ya, kelompok visual. Kemudian yang ini kelompok kinestetik. Yang ini adalah audio. Audio tahu kan ya? Ada pertanyaan? Audio tahu, Pak. Hanya bicara saja. Kemudian yang visual mau bertanya? Bisa. Ini Pak. Dan baiklah anak-anak, sekarang kalau yang ini tugasnya yaitu membuat materi lihat video tentang gambarnya video. Ya. Sudah tahu kan ya? Ya. Kemudian yang visual tadi. Sekarang yang kinestetik, yaitu kita langsung belajar ke mengamati tentang makhluk hidup di depan kalian dan benda mati. Sudah paham ya? Kemudian yang ketiga tentang audio. Kalau audio itu kita bicara menggunakan suara, tapi tugasnya kalian melihat video yang sudah saya kirim tadi. Lihat, dibuka buku dan HP-nya. Baiklah anak-anak, kita langsung bekerja. Waktu kalian agak lumayan mepet. Silahkan dikerjakan. Sudah dibagi ya. Yang ini bagian kelompok kinestetik. Kalau yang kelompok sini bagian audio. Kalau audio hanya ngomong saja. Kemudian yang ini adalah visualnya. Visual itu menggambar. Jadi kalian gambar tentang makhluk hidup. Baiklah, saya kasih lembar kerjanya. Ya, kelompok visual. Kemudian yang ini kelompok kinestetik. Yang ini adalah audio. Audio tahu kan ya? Ada pertanyaan? Audio tahu, Pak. Hanya bicara saja. Kemudian yang visual mau bertanya?
Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kalau yang ini tugasnya yaitu membuat materi lihat video tentang gambarnya video kalian. Sudah tahu kan ya? Ya. Kemudian yang visual tadi. Sekarang yang kinestetik, yaitu kita langsung belajar ke mengamati tentang makhluk hidup di depan kalian dan benda mati. Sudah paham ya? Kemudian yang ketiga tentang audio. Kalau audio itu kita bicara menggunakan suara, tapi tugasnya kalian melihat video yang sudah saya kirim tadi. Lihat, dibuka buku dan HP-nya. Baiklah anak-anak, kita langsung bekerja. Waktu kalian agak lumayan mepet. Silahkan dikerjakan. Mati bunga dan benda mati. Bunga apakah bernafas? Iya. Makan apa tidak? Makan. Iya, disiram kan. Bergerak. Iritabilitas. Tumbuh, kan tumbuh ya kan? Berkembang biak. Mengeluarkan zat sisa? Tidak. Regulasi? Tidak. Bergerak atau tidak? Motor itu bisa stabilitas atau tidak? Motor itu bisa tumbuh atau tidak? Motor itu bisa berkembang biak apa tidak? Motor itu bisa lihat temannya hasil dari praktikum kita pada pagi hari ini. Ya, silakan untuk kelompok kinestetik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Florita Aurelia, perwakilan dari kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik menghasilkan produk berupa video. Mari simak video dari kelompok kami. Kita menemani bunga dan beramati. Bunga ini bernama, ia bernafas. Maka bunga ini berkembang biak dengan cara tumbuh. Terima kasih, itu adalah video dari kelompok kami. Apakah dari sini ada pertanyaan? Ada. Menggeraknya tumbuhan dengan cara apa? Mungkin dari kelompoknya yang mau menjawab, silakan. Bergerak secara pasif, yaitu tidak berpindah tempat. Ya, bagaimana jawabannya? Dina, bagaimana jawaban dari si kelompok kinestetik? Benar. Ya. Ya,
kelompok kami yang berupa rekaman audio. Tidak bisa berangkat, tidak bisa makan, tidak bisa bergerak, tidak bisa istirahat, tidak bisa duduk, tidak bisa berkarya, tidak bisa regulasi sebagai tubuh dan pikiran. Yang kedua, mengamalkan, bisa bernapas, bisa makan, bisa bergerak, bisa bergerak, bisa Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Silakan dari kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual. Motor bergerak dengan cara apa? Motor bergerak dengan menggunakan bensin. Meskipun motor adalah benda mati, ketika motor diisi bensin pasti akan berjalan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok visual, ya silakan untuk kelompok visual untuk mempresentasikannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyad Benzer Maulana dari kelompok visual. Saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, bereproduksi, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa. Itulah tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya ingin bertanya, melalui apa pohon bernapas? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kinestetik. Daun dengan stabata, batang, lentis, sel, akar, burakan. Selesai pada pelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Kita buat santai dulu. Kita santai. Kemudian kalau saya bilang pagi, mana semangatmu? Kalian jawab. Ini semangatku. Dan kita mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, kita ulang lagi ya. Kita buat semangat dulu. Berdiri kita berdiri. Tangannya di atas dulu. 1, 2. Kalau kemarin kita tekuk konsentrasi gimana? Tekuk konsentrasi. Ada konsentrasi. Ya, kita coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Konsentrasi. Tepuk 3. Terima kasih, tepuk tangan sama-sama. Sudah sekarang bagaimana perasaan kalian setelah menerima pelajaran ciri-ciri makhluk hidup? Buatlah gambar yang membentuk kalian senang. Tahu kalau senangnya? Kalau tidak senang seperti apa? Silakan kalian gambar kemudian tunjukkan ke saya. Ya. Sudah gambar ya? Saya hitung, kita sama-sama siapa yang senang dan tidak senang. Ayo, silakan perasaan kalian tentang pelajaran pelajaran
pada pagi hari ini. Mari kita tunjukkan dengan emoji. Ya, kemudian saya tanya dulu emojinya ke Rehan. Kenapa Rehan itu? Karena pembelajarannya beda. Beda ya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Pak Agus. Saya ke sini setelah kita mengadakan pra observasi, kemudian saya sudah mengadakan observasi ke Pak Agus, supervisi akademik. Nah, sekarang saya mau berbincang-bincang Pak Agus. Nah, ini dengan namanya pasca observasi, Pak. Tujuan saya di sini, tujuannya pasca observasi di sini, saya ingin mengevaluasi pembelajaran Pak Agus yang kemarin. Itu Pak Agus. Kira-kira terus ya, baik Kak, untuk pembicaraan hari ini saya pengen tahu tujuannya, atau tujuan dan harapan yang Pak Agus dapatkan dari pembelajaran. Tujuan yang pertama itu saya ingin lebih paham kita yang baru pada selama ini kan kami mengajarnya saya Ya. itu terfokus untuk saya. Sehingga ketika saya mengajar ya saya harus mengajar dengan kemampuan saya. Jadi saya tidak paham tentang bahwa anak itu apa maunya karena emosi begitu ya. Jadi saya sekarang lebih paham dari awal kita ngomong-ngomong, saya merasa terimbas dari guru-guru mereka. Kemudian ternyata bahwa mengajar itu dengan berpihak ke siswa itu jadi enjoyable. Berarti Pak Agus ini yang awalnya pembelajarannya berpusat pada guru ya, ke Pak Agus sendiri, ternyata dari kemarin setelah pembelajaran ternyata anak-anak itu lebih enjoy. Pembelajaran sudah berpihak pada murid. Luar biasa kemarin Pak Agus saya lihat itu. Itu tujuannya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Agus setelah pembelajaran kemarin? Melihat anak-anak. Perasaannya cukup bangga karena anak-anak itu cukup antusias, kemudian memahami apa yang kita inginkan. Jadi kita membuat kelompok seperti ini, mereka sudah ngerti. Kenapa? Tujuan dari yang pertama kita sebutkan, misalnya siswa dapat menyimpulkan dari ciri-ciri politik. Jadi anak-anak langsung itu antusiasnya di situ. Pak, yang ciri-ciri seperti apa? Kalau bekerja lagi seperti apa? Seperti itu. Jadi anak lebih dekat dengan kita, dengan saya. Jadi rasa canggungnya ke saya itu pada saat mengajar itu berkurang. Jadi kadang kita berteman, saling diskusi. Seperti itu. Oh, ya Pak Agus, luar biasa ya. Kemudian kira-kira kemarin itu setelah waktu pra observasi, Agus kan menyebutkan tujuan. Kira-kira tujuannya itu tercapai nggak pada saat pembelajaran? Dari tujuan tersebut ya siswa dapat menentukan dan kemudian dapat menentukan diri kita mati. Itu ada beberapa hal dari siswa, ada yang tidak siswa. Jadi antusiasnya ada yang tidak antusias juga karena dia tidak paham apa yang mereka harus lakukan. Jadi masalahnya itu tidak siswa. Berarti Ada sebagian lah. ada tujuan yang terpenuhi, ada yang tidak. Berarti kelebihannya apa Pak Agus? Kelebihannya dari Pak Agus mengajar. Ya, dan kelebihannya anak itu antusiasnya lebih terarah ke pelajaran, kemudian fokusnya dia lebih dekat
Ya. Tadi kelebihannya yaitu anak-anak itu ada lebih terbuka, antusias dalam semangat belajar. Kemudian ada kekurangannya di sini ternyata ada yang diam tidak mau. Terus ada yang pasif. Kemudian kira-kira bagaimana Pak Agus solusinya untuk kekurangannya ini untuk siswa? Solusinya mungkin saya akan lebih pada setiap siswa itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Makanya kemarin saya coba untuk yang bisanya saya tanya dulu dengan kesepakatan kelas kita harus seperti apa. Kemudian ternyata anak yang diam di situ sukanya menggambar. Jadi sukanya menggambar, kemudian ada yang suka ngomong. Jadi tidak suka tulis, tidak suka menggambar, Sudah ngomong, iya. jadi yang dibagikan yang kemarin mungkin Ya. Ibu sudah nyampaikan ke saya ada visual, ada audio ya, kemudian sama yang estetik. Jadi kami kelompokkan di situ seperti apa anak-anak yang suka bicara pakai tulisnya itu, kemudian yang suka yang agak aktif mereka saya kelompokkan dengan yang estetik. Jadi sambil mengamati, sambil bermain. Kemudian yang visual mereka. Berarti kekurangannya mereka yang diam, kemudian yang banyak ngomong, kinestetik itu dikelompokkan dengan yang sama dengan minatnya, ya, gaya belajarnya ya Pak Agus ya, dengan gaya belajarnya. Yang diam itu menggambar. Nah, nanti berarti dari sini apa menghasilkan produk juga dari Menghasilkan kita gabungkan dari hasil kegiatan praktek. Kita langsung praktek setelah belajar, kita langsung praktek. Kita kan berpihaknya ke siswa. ya. Jadi kita praktek, habis praktek hasil dari praktek siswa mendokumentasi. Dari hasil dokumentasi, buat dari part 1 presentasi. Jadi produknya adalah hasilnya video suara dan Tadi ada presentasi ya Pak. Presentasi. Bagaimana anak-anak waktu presentasi Pak? Apa mereka itu pasif ataupun aktif? untuk karena kurikulum merdeka ini masih transisi lah menurut saya. Jadi penyampaian ke anak itu masih kurang. Jadi masih manual. Jadi mengungkapkan setiap kata-kata yang diucapkan itu kadang agak keluar dari materi. Jadi karena anak-anak kan mungkin perlu kebiasaan untuk bisa ngomong di depan, kemudian jadi masalahnya itu kekurangan dari itu presentasi tidak bisa mengolah kata atau masih takut. Jadi waktu presentasi anak-anak kurang mengulang. Terus dari sini waktu solusinya bagaimana? Apa Pak Agus mengucapkan kata-kata yang bagaimana ke anak-anak? Apa kurang berkenan atau ada kata-kata yang perlu menyemangati anak-anak? Oh iya, jadi perlu diingatkan bahwa anak itu tidak harus pintar dalam satu bulan, tapi mengukur untuk melupakan. Aktifan. Oh iya. Kemudian yang diam pun asalkan dia biasa diam, kemudian dengan menulis dengan pertanyaan. Jadi saya juga bingung. Yang gimana Pak? Anak-anak itu kan kadang-kadang Pak mau bertanya tapi tidak bisa ngomong. Iya. Ada yang anak tidak bisa ngomong. Kemudian saya kasih solusi. Tidak dengan tindakan kalian apa saja yang kalian lakukan misalnya dengan bertanya melalui tulisan. Bisa. Oh ya bisa dibaik ya Pak Agus ya. Oh iya. Luar biasa nih Pak Agus. Jawab siswa yang bisa ngomong. Iya. Jadi benar-benar kolaborasi ya. Anak-anak kemarin berarti sudah yang diam itu bisa menyampaikan aspirasinya melalui tulisan. Yang ngomong dengan ucapannya ya di depan mempresentasikan. Jadi ada kolaborasi benar luar biasa ini Pak. Kemudian apa kira-kira yang mau dipertahankan atau diperbaiki dari proses pembelajarannya yang kemarin? Kalau dipertahankan mungkin kita lebih sama karena
semuanya rekan semua guru JGB kan ada MGP IPA kecil ya Pak, nah, bantu dengan ini tadi bukti. Jadi yang dilibatkan itu ada semuanya rekan sejawat, tetapi terutama kalau di dalam kelas itu kolaborasi dengan IPA ya, MGP IPA. Kemudian mungkin ada hal yang mengganjal yang Pak Agus bisa ceritakan. yang mengganjal itu yaitu yang pertama itu masalah materi tidak sepakat tentang hubungan dengan waktu. Kemudian yang kedua masalah penanganan kadang-kadang memilih anak itu bukan memilih tapi tahan. Jadi agak juga ke saya karena tidak ketika memilih mengelompokkan anak itu kan ada yang suka ada yang tidak. Jadi walaupun kita sudah usaha bahwa anak ini yang diam sukanya apa kita kelompokkan ke yang suka dan sama-sama suka, tetapi kadang anak tidak saling tidak mau berkolaborasi. Itu tidak. Nanti kan sudah ada solusinya yang tadi Pak Agus ya, dengan cara tadi dia. Yang ada yang terakhir Ada yang ya. dari berbagai modal. Jadi dengan sejauh itu sangat penting. Jadi artinya ketika ada sesuatu kita saling mengingatkan, saling sharing apa yang kita lakukan sama-sama untuk kepentingan. Luar biasa Pak Agus, terima kasih banyak. Kemarin juga supervisinya itu bagus dari pembelajaran diferensiasi ya dengan gaya belajar. Terima kasih untuk hari ini Pak Agus, terima kasih untuk waktunya. Ya, Dan saya berharap Pak Agus melakukan praktik baik lagi selanjutnya. Terus berkarya Pak Agus ya. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian aksi nyata saya modul 2.3 yaitu supervisi akademik pada rekan sejawat. Semoga aksi nyata saya bermanfaat pada guru seluruh Indonesia. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan